أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat, karunia, hidayah, inayah yang sampai pagi hari ini masih tercurah kepada kita semua. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke haripaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Kita akan melanjutkan kajian kitab Durusun fil Aqidatil Islamiyah atau kumpulan pelajaran akidah Islam, yang pada pertemuan kita kali ini kita masih akan melanjutkan kajian mengenai dalil-dalil tauhid atau dalil tauhid, tauhidullah, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengisbatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq lil kaun adalah Dzatul Wahidul Ahad, adalah zat yang wahid, zat yang esa dalam berbagai macam aspek penafsiran. Allah adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada tandingannya, yang tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disandingkan dengan makhluknya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan, ngobrol bersama tentang bagaimana mengisbatkan tauhid dengan menggugurkan mafhum mukhalafah daripada tauhid atau keesaan itu sendiri. Jadi metode argumentasi yang digunakan kali ini adalah dengan menafikan mafhum mukhalafahnya untuk kita menetapkan kesahihan daripada klaim tauhid ini. Jadi sebelum ada istidlal, semuanya adalah klaim. Jadi ringkasnya kita akan membicarakan bagaimana kita mengisbatkan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara menemukan kemustahilan ketidaktauhidan Allah Subhanahu wa taala atau ta'adudnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada kitab. Judulnya adalah Ad-Dalil ala Tauhidillah, atau dalil untuk mengisbatkan tauhid bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam kitab ini, Ad-Dalilu ala Tauhidillah, dalil atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan menyebutkan beberapa fard, beberapa kemungkinan, beberapa konsekuensi logis dari ketidakesaan zat pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita menggugurkan itu, kita berusaha untuk menemukan bukti akan kebatilan ketidakesaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian untuk kita mengisbatkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna iftirada wujudi ilahaini au alihatin muta'addidatin lil kaun la yakhruj 'anil ihtimalati taliyah. Sesungguhnya iftirad mengandaikan adanya atau wujudnya dua Tuhan, dua ilah, au alihah muta'addidah lil kaun, atau lebih daripada dua, artinya banyak Tuhan. Kalau kita mengandaikan seperti itu, la yakhruj 'anil ihtimalati taliyah, maka itu tidak akan lepas dari salah satu,
dia akan lepas dari 3 kemungkinan berikut ini. Fa'ima an naftarid anna kulla wahidatin min hadhihi dhawahir wal kainatil kauniyah makhluqah wa ma'lulah li jami' hadhil alihah. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah semua wujud, semua makhluk, semua bagian alam semesta ini diciptakan dan merupakan sebab dari semua Tuhan-Tuhan itu. Jadi alam ini merupakan hasil kerjasama atau mungkin kombinasi, ya, kolaborasi Tuhan-Tuhan fardiyat tadi itu, ya, Tuhan-Tuhan yang kita andaikan. Wa imma anna kulla majmu'atin minha ma'lulah liwahidin minal alihatil muftaridah. Kemungkinan yang pertama tadi. Jadi alam ini diciptakan oleh hasil dari kolaborasi Tuhan-Tuhan. Semua alam ini secara keseluruhan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, imma anna kulla majmu'atin minha ma'lulah liwahidin minal alihatil muftaridah atau muftaridah. Yang kedua adalah setiap kumpulan daripada makhluk alam semesta itu merupakan sebab atau diciptakan oleh satu daripada Tuhan-Tuhan itu. Tuhannya banyak, tapi diciptakan oleh satu, atau mungkin kita mengenal seperti para dewa yang kemudian menangani laut, menangani darat, tanah, langit dan lain sebagainya. Nah, jadi masing-masing berbagi. Nanti alam ini menjadi sebuah assembling, hasil daripada Tuhan-Tuhan itu menciptakan bagian-bagiannya masing-masing. Wa imma an na'tabiraha jami'an makhluqatan li ilahin wahid. Atau dengan banyaknya Tuhan itu, ini yang ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga, atau dengan banyaknya Tuhan itu kita melihat bahwa semuanya itu diciptakan oleh satu Tuhan. Tuhan yang lain gimana? Bainama naftarid sa'iral aliyah mudabbiratan lil kaun. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain bertugas mengatur setelah diciptakan oleh satu Tuhan. Tuhan-Tuhan yang lain mengatur bagiannya masing-masing. Jadi kata penulis kitab ini, Ayatullah Misbah Yazdi mengatakan bahwasanya ada 3 kemungkinan ketika kita mengandaikan 2 Tuhan atau banyak Tuhan. Nah, yang pertama adalah semua makhluk, semua kenampakan alam semesta ini itu diciptakan oleh semua Tuhan. Atau setiap Tuhan memiliki bidangnya masing-masing, yang kedua. Yang ketiga, yang menciptakan satu, yang lain mengatur. Ya. Jadi itu inti daripada apa yang disampaikan dalam paragraf yang tadi kita baca. Nah, sekarang kita akan rinci satu persatu kemungkinan yang terjadi jika kita menolak tauhid, ya. Kita menganggap bahwasanya Tuhan lebih dari satu. Amma iftirat anna kulla zahiratin wa kainin lahu alihatun muta'addidah khaliqatan lahu alihatun muta'addidatun khaliqatun lah wa huwa iftirat muhal. Adapun, ya, pengandaian bahwasanya setiap benda, setiap makhluk, setiap wujud yang kita saksikan, ya, jika ia memiliki lahu alihatun, dia memiliki banyak Tuhan, muta'addidatun yang banyak, muta'addid dan ada adat, ada bilangan banyak, ya, lebih dari satu. Khaliqatun lahu, yang menciptakan, maka pengandaian ini pun sebenarnya, atau fard ini adalah fard yang mustahil. Kenapa mustahil? Kenapa mustahil? Karena memang kita akan melihat argumentasinya berikut ini. Mohon maaf, ini ada iklan. Ala kulli hal.
Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Adapun fard atau pengandaian bahwasanya setiap makhluk, setiap wujud di alam semesta ini memiliki Tuhan yang banyak dan merupakan pencipta juga, maka itu mustahil. Kenapa? Dzalika li'annal qaula bi anna hunaka itsnain aw aktsar. Karena pendapat bahwasanya ada dua atau lebih Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan artinya bimakna al-ilah mujidah, ilah yang mewujudkan. Yang takhluqul mawjud, di mana semua itu menciptakan wujud, menciptakan sesuatu. Yakni anna kulla, dia menciptakan satu wujud ya. Yakni anna kulla wahidin minha yafidu wujudan. Artinya masing-masing Tuhan itu memberikan wujud kepada satu benda misalkan. Wa natijatu dzalik, dan hasilnya antujat iddatu wujudat bi adatil aliyatil muftaridah. Maka niscaya akan muncul banyak wujud dengan banyaknya Tuhan. Jadi masing-masing Tuhan menciptakan. Sementara tadi fardnya adalah satu wujud. Ma'anna kulla wujudin laisa lahu illa wujudin wahid. Sementara setiap wujud itu hanya memiliki ya satu wujud ya satu wujud. Wa illa lam yakun wujudan wahidan. Kalau begitu ya dia bukan satu wujud. Paham ya? Jadi di sini disebutkan bahwasanya misalkan satu wujud, satu wujud. Itu diciptakan oleh banyak Tuhan. Misalkan manusia, satu wujud manusia, namanya si A. Itu diciptakan oleh banyak Tuhan. Nah, di sini kita tidak menemukan ilah mujidah. Kita tidak menemukan ilah penciptaan. Kenapa? Karena di situ ketika ilahnya banyak, maka sebabnya juga banyak. Kecuali kalau masing-masing Tuhan tidak memiliki satu yang mustakil, yang berdiri sendiri. Jadi wujud manusia lah assembling. Nanti kemungkinan yang berikutnya. Jadi tidak mungkin banyak Tuhan kemudian menciptakan satu. Banyak Tuhan menciptakan satu. Karena di situ berarti bukan ilah mujidah. Tuhan-Tuhan ini bukan ilah yang mewujudkan. Tapi dia merupakan faktor-faktor yang disiapkan untuk wujudnya sesuatu. Dan itu sudah kita bahas sebelumnya. Wa ma iftirat anna kulla wahidin minha khaliqun li makhluqin wahid. Nah, sekarang kalau masing-masing Tuhan menciptakan satu. Kalau tadi kan banyak Tuhan menciptakan satu, maka satu wujud ini kan sebenarnya lari daripada iftirat yang pertama ya. Ya, fard yang pertama, pengandaian yang pertama, di mana pada pengandaian yang pertama itu ketika kita melihat satu wujud ya, satu wujud A misalkan, maka siapa yang menciptakan si A tadi itu? Yang menciptakan adalah banyak Tuhan. Maka kalau itu pun mustahil. Kenapa? Karena berarti Tuhan-Tuhan itu bukan ilah mujidah. Bukan ilah, bukan sebab yang mewujudkan, tapi ia merupakan sekumpulan sebab-sebab tidak sempurna atas wujudnya si A. Adapun yang kedua, pengandaian yang kedua adalah banyak Tuhan dan masing-masing menciptakan satu makhluk. Misalkan ya satu ciptaan. Ya. Wa amma iftirat anna kulla wahidin minha, dan pengandaian bahwasanya setiap Tuhan khaliqun adalah pencipta li makhluqin wahid, satu makhluk. Satu. Atau bukan satu lah, mungkin limajmu'atin muayyanah, sekelompok tertentu minal makhluqat. Misalkan Tuhan ini menciptakan binatang dengan berbagai macam jenisnya. Tuhan ini yang satu lagi menciptakan manusia dengan berbagai macam rasnya. Kemudian Tuhan yang lain demikian seterusnya. Fayalzam min hadzal iftirat an yakuna kullu makhluqin qa'im bi khaliqih. Ini artinya setiap makhluk itu berdiri karena penciptanya masing-masing, dan wala yahtaj li mawjudin akhar, dan dia tidak butuh kepada wujud yang lain. Ya, karena dia memiliki Tuhannya sendiri. Illa al-ihtiyaj alladhi ya'ulu wa yantahi bitali ila khaliqi, kecuali kebutuhan yang kembalinya kepada sang khalik, sang penciptanya sendiri. Wa huwa ihtiyajun ila khususi makhluqatihi, dan itu merupakan kebutuhan
yang khusus dari makhluk kepada Khaliknya. Bingung? Wa bi ibaratin ukhra, dengan kata lain, an iftirad al-alihah al-muta'addidah lil kaun yalzam min wujud anzimatin muta'addidah fil kaun. Ini penjelasan tadi. Bahwasanya pengandaian bahwasanya ada Tuhan yang lebih daripada satu untuk alam semesta ini, itu konsekuensi logisnya adalah adanya anzimah, adanya undang-undang yang bermacam-macam, karena masing-masing Tuhan menciptakan satu atau sekelompok makhluk yang pastinya memiliki undang-undang tersendiri. Maka binatang misalkan itu berdasarkan undang-undang Tuhan pencipta binatang, dan jadi itu tidak berlaku bagi makhluk yang lain. Wa kullu wahidin minha mustaqillun wa munfasil 'anil akhar, dan masing-masing daripada Tuhan-Tuhan itu berdiri sendiri dan terpisah dari yang lain karena masing-masing punya pekerjaannya sendiri-sendiri. Ma'anna lil kauni nizaman wahidan, padahal kita lihat alam semesta ini punya undang-undang yang satu, yang saling berkaitan satu sama lain. Wa kama yujad irtibat wa tafa'ul baina adh-dhawahir al-mawjudah fi zamanin wahid wa tahtaju kullu minha ila al-ukhra fa inna hunaka irtibatan wa 'alaqah baina adh-dhawahir as-sabiqah ma'a adh-dhawahir ar-rahinah. Ini padahal sebagaimana kita lihat ada satu hubungan dan interaksi antara benda-benda yang mewujud di alam semesta ini di zamanin wahid, pada satu zaman. Pada satu zaman kita melihat bagaimana interaksi dan keteraturan di alam semesta ini sedemikian rupa yang jelas-jelas tidak menggambarkan adanya keindependenan atau independensi setiap Tuhan, masing-masing Tuhan terhadap ciptaannya. Misalkan kita melihat bagaimana misalkan perputaran fungsi antara bulan dan matahari. Misalkan kalau misalkan matahari diciptakan oleh satu Tuhan, kemudian bulan diciptakan oleh Tuhan yang lain, padahal masing-masing punya independensi, maka keteraturan itu tidak akan pernah tercipta, karena masing-masing memiliki undang-undang yang berbeda dan tidak boleh ada tadakhul, saling mempengaruhi antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain, ya. Seperti orang partai mencari pengikut misalkan, tidak bisa. Wa tahtaju kullu minha ila al-ukhra fa inna hunaka irtibat wa 'alaqah baina adh-dhawahir as-sabiqah. Nah, apalagi kemudian ketika kita melihat bahwa pada yang pertama lah pada zaman yang sama, pada saat yang sama kita melihat keteraturan di antara langit dan bumi misalkan. Maka di situ menunjukkan bahwasanya itu adalah satu undang-undang, di bawah undang-undang, di bawah satu undang-undang. Kalau masing-masing Tuhan menciptakan, Tuhan langit dan Tuhan bumi masing-masing misalkan menciptakan ciptaannya sendiri-sendiri, yang Tuhan langit menciptakan langit, Tuhan bumi menciptakan bumi, dan masing-masing berdiri sendiri, maka keteraturan itu tidak akan tercipta, atau paling tidak keteraturan itu tidak akan konsisten. Nah, wa tahtaju kullu minha ilal ukhra fa inna hunaka irtibat. Nah, selain itu artinya pasti saling membutuhkan masing-masing dari Tuhan itu kepada yang lain, ya, untuk terciptanya keteraturan global. Fa inna hunaka irtibatan wa 'alaqatan baina dhawahir as-sabiqah, apalagi kalau kita melihat bahwa ada hubungan antara kenampakan masa lalu dengan kenampakan sekarang. Ya, ada hubungan, selalu hubungan yang mentakjubkan sebenarnya, sehingga orang bisa melakukan misalkan untuk menentukan hilal mereka menggunakan ru'yah, ada yang menggunakan hisab, artinya melihat bahwasanya ada hubungan antara kejadian masa lalu dan kejadian masa sekarang, antara langit dan bumi misalkan. Wa kadzalika baina dhawahir ar-rahinah wa dhawahir al-mustaqbaliyah wal lahiqah. Demikian pula dengan apa yang ada saat ini dengan apa yang ada pada masa yang akan datang, itu selalu ada hubungan yang jelas-jelas menunjukkan bahwa itu satu undang-undang global yang satu. Tidak seperti yang difartkan, yang diandaikan bahwasanya masing-masing Tuhan menciptakan ciptaannya masing-masing, baik itu satu ciptaan atau sekelompok ciptaan. Wa kullu dhahiratin sabiqatin mumahadah lillahiqah. Bahkan kita melihat setiap wujud, ya, yang terdahulu merupakan persiapan untuk menuju kepada
wujud berikutnya, ada sebuah proses teratur. Idan jika demikian fahadal kaun alladhi yata'allaf min ajza' mutarabitah mutalahimah. Karena itu alam semesta ini yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bersinergi bahkan, wa yahkumuhu nidhamun wahid, dan dia berada di bawah undang-undang yang global dan satu, la yumkin an yakuna ma'lulan li'iddati ilalin mujidah. Ini tidak mungkin merupakan hasil dari ilah atau sebab-sebab pencipta yang muta'addid, yang lebih dari satu. Jadi keteraturan yang kita saksikan di alam semesta ini merupakan bukti bahwasanya Tuhan yang menciptakan adalah ilahun wahid, adalah Tuhan yang satu, yang kemudian menetapkan undang-undang global yang satu bagi alam semesta ini. Dan itu tidak akan terjadi kalau Tuhannya lebih daripada satu dan masing-masing menciptakan ciptaannya masing-masing. Seperti para dewa yang diyakini oleh orang-orang Yunani pada masa lalu, bahkan sampai juga pada masa sekarang. Atau kaum Hindu yang meyakini adanya berbagai macam dewa, ada dewa yang membangun, dewa yang merusak, ada dewa dan lain sebagainya. Sementara kita melihat di alam semesta ini, keteraturan itu sedemikian menunjukkan pada kita satu undang-undang global yang satu ya. Nah, itu yang kedua. Rincian daripada atau keterangan daripada pengandaian yang kedua. Sekarang amal iftirat tsalits, saya pakai iftirat dengan pengandaian. Adapun pengandaian yang ketiga, wa huwa annal khaliq likullil makhluqati ilahun wahid. Bahwasanya pencipta setiap atau semua makhluk di alam semesta ini adalah satu Tuhan. Wa amma sairil alihah, sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain fatatakaffal bimuhimmati tadbiril kaun wa idaratih, memiliki peran untuk mengatur alam semesta ini dan melakukan idarah, ya, memanage, ya. Nah, fahadal iftirat ghair sahih aidan, ini pengandaian seperti ini juga tidak sahih, ya, tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Wa dzalika li anna kullu ma'lulin qa'im bi kulli syu'uni wujudihi bi illatihi al-muwjadah lahu. Karena setiap ma'lul, setiap akibat itu berdiri dengan segala aspek wujudnya, itu berdiri bi illatihi al-muwjadah, karena ilah yang mewujudkannya. Walaysa li ayyi mawjudin mustaqil sabilun litasarrufihi. Dan tidak ada wujud apapun yang bergerak secara independen. Semuanya karena pencipta. Ila ayyakuna min qabilit tafa'ulatil khasilah baina ma'lulatil illati anfusiha walakinnaha kullaha khadi'ah lil fa'il mujid lahu. Meskipun ada interaksi di antara makhluk, ya, bainal ma'lulatil illah, tapi itu semua tunduk kepada peraturan pencipta, lil fa'il mujid laha. La takhruj an hukumati qudratihi wa sultanih, tidak akan lepas daripada lingkaran kuasa dan juga kuasa dan kekuasaannya. Wala yatimu sya'ila bi'idnihi at-takwini, dan tidak akan ada sesuatu secara sempurna kecuali dengan izinnya secara takwini. Wa fi hadhil hal la takunu kullu tilkal alihah. Kalau seperti ini, dalam hal ini, maka setiap Tuhan, tentunya selain Tuhan yang menciptakan, ya, ghairul ilah al-khaliqul mujid, yaitu Tuhan yang mengatur. Kan ini iftirat, ini kan Tuhan, alam ini diciptakan oleh satu Tuhan, Tuhan-Tuhan yang lain itu mengaturnya. Nah, berdasarkan hal ini, maka setiap Tuhan itu selain Tuhan yang menciptakan, Rabban bima'nahul hakiki, adalah yang mengatur dengan makna sebenarnya. Id annal ma'nal hakiki lirrabb, karena makna Rabb, ya, sebenarnya adalah ayakuma bitasarrufil mustaqil, yaitu bisa memperlakukan secara mustaqil, secara independen,
fil marbub duna ghairihi, terhadap yang diatur ya tanpa campur tangan yang lain. Jadi masing-masing mengatur dengan caranya sendiri. Wal mafrud fi hadhihi tasarrufat wa tafa'ulat, dan yang akan terjadi, yang dipastikan terjadi pada kondisi seperti ini, pada interaksi antar Tuhan itu, an la takuna mustaqillah, artinya tidak mustaqil lah. Ya, tidak mustaqil. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh independensi Tuhan yang lain. Jadi kalau misalkan ada 4 Tuhan, misalkan ada 4 Tuhan yang masing-masing memiliki wewenang sendiri-sendiri, artinya wewenang satu Tuhan itu membatasi wewenang Tuhan-Tuhan yang lain. Karena apa? Tuhan satu tidak bisa ikut campur dalam perkara Tuhan 2. Demikian pula sebaliknya. Artinya dia tidak bisa dikatakan berdiri sendiri. Dia terbatasi, ya. Al-innaha kulluha la takhruj an hudud qudratihi wa sultanih. Dan bahkan semua itu berada di bawah kuasanya, kekuasaan Tuhan pencipta. Wa innama tatimul bil quwwati allati yuzawiduha bihadzalikal khaliq. Jadi Tuhan-Tuhan yang kecil tadi itu, yang pengatur itu dibekali. Yang membekali kekuasaan dan kemampuan itulah Tuhan satu yang pencipta. Walau lahu lama amkana antu cita hadit tasarrufat. Kalau tidak, maka Tuhan-Tuhan yang pengatur itu tidak bisa melakukan apa-apa. Dan pengandaian adanya Tuhan-Tuhan pengatur seperti ini, nah, la yunafit tauhid fir rububiyah, itu tidak menafikan tauhid rububiyah, pengaturan, masalah pengaturan. Kama anal khaliqiyah allati tatimmu bil idnillahi la tunafit tauhid fil khaliqiyah. Sebagaimana khaliqiyah, penciptaan dengan izin ilahi, itu tidak bertentangan dengan tauhid. Misalkan begini maksudnya. Kalau misalkan kita menemukan seorang yang menciptakan komputer, maka tidak bertentangan dengan tauhid ketika saya mengatakan orang itu adalah pencipta komputer. Itu tidak bertentangan dengan tauhid. Ya kan? Karena kita meyakini bahwasanya semua itu bil idnil ilahi, semuanya dengan izin ilahi. Jadi kalau misalkan ada Tuhan-Tuhan yang menciptakan dengan izin Tuhan satu, ada Tuhan-Tuhan yang mengatur dengan izin Tuhan satu yang menciptakan, maka di situ sebenarnya tidak bertentangan dengan tauhid secara rububiyah. Tidak bertentangan dengan tauhid secara rububiyah. Sebagaimana khaliqiyah, bahkan penciptaan yang semua dengan izin ilahi, itu tidak bertentangan dengan tauhid khaliqiyah seperti tadi itu. Saya mengatakan bahwasanya si fulan menciptakan komputer. Itu tidak bertentangan dengan tauhid. Karena di sini masih dalam koridor bahwa semua itu dengan izin Allah. Tapi tidak bisa disebut Tuhan kalau misalkan pengatur-pengatur itu memiliki fungsi tadi itu mengatur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak menyebutnya sebagai Tuhan, itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali malaikat atau juga para anbiya. Wa fil Qur'anil Karim wal hadits syarifah ma yadullu ala thubut mithl hadzal khalq atau tadbir tabai wa ghal mustaqil ba'da ibadillah. Karena dalam Al-Qur'an dan hadis kita juga dapati ayat atau riwayat yang menunjukkan adanya al-khalq, penciptaan, pengaturan alam semesta, tapi bersifat tabai, tabiatnya mengikuti, hanya sekunder setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta. Bisa saja seperti itu. Tapi ingat, itu bukan Tuhan jadinya. Wa ghairul mustaqil, dan tidak berdiri sendiri li ba'di ibadillah. Bagi sebagian hamba Allah itu kan mereka juga, para anbiya itu juga mengatur, memberikan hukum, tapi semuanya itu tidak mustaqil, tidak berdiri sendiri. Id yaqulullah ta'ala fi kitabil karim, di mana Allah SWT berfirman dalam kitabnya an Isa, tentang Nabi Isa alaihissalatu wassalam, wa id tukhlaqu minat-tini ka hayatit tayr bi'idni fatanfah fiha wa id takhluq minat-tini ka hayatit tayr bi'idni fatanfahu fiha fatakunu tayran bi'idni. Dan ketika engkau menciptakan dari tanah seperti bentuk burung, ya,
menciptakan dari tanah, menciptakan burung dari tanah, gitu saja sebenarnya. Ketika engkau ciptakan dari tanah sebentuk burung, biidni dengan izinku, fatanfahu maka engkau meniupkan fiha padanya, fatakunu tayran biidni maka jadilah ia burung yang sebenarnya dengan izinku. Wa yaqulu ta'ala aidan wal mudabbirati amra, dan para pengatur urusan. Jadi bisa saja terjadi ada khalik yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak bertentangan dengan rububiyah. Selama khalikiyah itu tidak mustakil. Selama khalikiyah itu tidak berdiri sendiri, tidak memiliki independensi dalam penciptaan. Itu tidak bertentangan dengan tauhid. Dan kalau kemudian Allah ada zat yang menciptakan, zat yang Maha Esa yang menciptakan, kemudian di bawahnya ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mengatur, selama tidak mustakil, tidak bertentangan dengan tauhid, tapi kita tidak menyebutnya sebagai Tuhan. Kita tidak menyebutnya sebagai Tuhan. Jadi ketika tidak mustakil, kita tidak disebut musyrik ketika kita mengatakan si fulan menciptakan komputer, si fulan menciptakan satu karya, bahkan si fulan menciptakan mahakarya misalkan. Itu tidak masuk ke dalam syirik. Jadi tidak bertentangan dengan tauhid. Yang jadi masalah adalah ketika itu disebut sebagai Tuhan atau dianggap sebagai Tuhan, karena secara makna itu bukan Tuhan. Meskipun disebut Tuhan, secara makna jelas bukan Tuhan. Karena perannya itu tidak independen. Perannya masih tergantung kepada Tuhan yang satu yang menciptakan. Nah, ala kulli hal. Walhasil anna tawahum biimkan alihati mu'tadahlil kaun, bahwasanya bayangan tentang adanya Tuhan-Tuhan yang lebih dari satu di alam semesta ini nasyi'un min qiyasillah 'alal 'ilal madiyatil mu'iddah. Itu karena membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilah yang mu'iddah, sebab-sebab tidak sempurna yang bersifat materi yang karenanya sempurnalah sesuatu. Jadi membayangkan bahwasanya mengkiaskan Allah itu seperti ilah mu'iddah. Ada ilah mujidah. Ilah mujidah adalah ilah menciptakan. Ada kemudian ilah mu'iddah, ilah yang merupakan yang merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Misalkan kalau ilah mujidah ya Allah, kalau ilah mu'iddah untuk tumbuhnya tanaman ya tanah, pupuk, air dan lain sebagainya, itu namanya ilah mu'iddah. Dan bayangan akan Tuhan yang lebih dari satu itu kata penulis kitab, lahir dari kias atau membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilah materi yang kita saksikan dalam kehidupan kita. Haitsu yumkinul qaul bi ta'addudi halil ma'lul wahid, di mana bisa kita mengatakan bahwa bi ta'addudi halil ma'lul wahid, dia bisa banyak untuk tercipta sesuatu. Kan kita bisa melihat bahwasanya tumbuhnya pohon, misalkan tumbuhnya pohon itu karena banyak faktor, karena banyak unsur yang menopang pertumbuhannya, dari mulai tanah, air, udara yang sesuai dan lain sebagainya, di mana itu semua adalah sebab-sebab tumbuhnya sebuah pohon. Nah, kemudian orang mengkiaskan itu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin alam semesta yang luas ini pun terdiri atas atau tercipta dari bagian-bagian atau Tuhan. Jadi ada tadi tanah, ada air, ada apa segala macam. Maka kemudian di dalam agama-agama yang meyakini Tuhan yang lebih daripada satu itu kita bisa melihat bagaimana mereka berpandangan bahwa setiap bidang, setiap aspek kehidupan ada Tuhannya masing-masing. Walakin la yumkin an nusyabbih al-ilah mujidah bi amthali hadhihi ilal. Tapi ketahuilah tidak bisa kita menyamakan ilah mujidah dengan contoh-contoh ilah seperti tadi itu, ada tanah, ada apa dan sebagainya, itu tidak bisa, ya. Nah, wala yumkin an naftarid li ayyi ma'lulin, dan tidak mungkin untuk kita mengandaikan bagi setiap makhluk atau ma'lul atau akibat itu
Karena iddat ilal mujidah, karena adanya ilah mujidah yang lebih daripada satu, au iddat arbab mudabbirah bil istiqlal, atau terjadi karena atau bisa tercipta karena adanya ilah mujidah yang banyak, atau ilah yang mengatur tadi, Tuhan-Tuhan yang mengatur. Idzan fali ajli tanfidh hadha tawahhum wala budda an nata'ammal bi diqqatin akthar min fi mafhum al-'illah al-mujidah wa khasa'is hadha an-naw' min al-'illah. Untuk kita bisa memberantas tawahum, memberantas bayangan seperti ini, maka wajib bagi kita untuk merenungkan dengan secara teliti, lebih teliti lagi tentang makna ilah mujidah yang pernah kita bahas, ilah yang mewujudkan, dan kekhususan-kekhususan ilah ini, sehingga kita mengetahui hatta nudrika istihalata ta'addudi mithli hadhil illah lil ma'lulil wahid, hingga kita nanti akan memahami betapa kemustahilan, betapa mustahil ada banyak ilah untuk satu ilah, untuk satu maklul, untuk satu makhluk. Misalkan satu wujud itu ilahnya banyak, sementara masing-masing adalah ilah mujidah. Itu bisa dilihat lagi pada pembagian mengenai ilah mujidah atau pembahasan mengenai ilah mujidah. Wakadzalika la budda min at-ta'ammul fi tarabit al-qawn yattadih lana anna hadha an-nizam al-mutarabit alladhi yahkumu al-qawn la yumkin an yakuna makhluqan li alihatin muta'addidah. Demikian pula kita harus merenungkan hubungan yang ada di alam semesta ini agar jelas bahwasanya peraturan yang sedemikian teratur ini yang mengatur alam semesta tidak mungkin diciptakan oleh banyak Tuhan atau tunduk kepada aturan Tuhan-Tuhan yang masing-masing berdiri sendiri. Wattadhaha min khilal ma dzakarnahu aidan, dan jelas juga dari apa yang kami sampaikan, annal qaula bil wilayati taqwiniyah, bahwa pendapat mengenai wilayah takwini di mana Allah memberikan kuasa li ba'di ibadillah shalihin kepada hamba-hamba Allah yang saleh, la yunafil iman bit tauhid, itu tidak bertentangan dengan keimanan terhadap tauhid. Walakin yajib an la tufassir hadhihi al-wilayah bima'na al-khaliqiyyah ar-rububiyyah al-mustaqillah. Tapi wajib untuk kita tidak menafsirkan wilayah hamba-hamba Allah saleh ini dengan tafsiran penciptaan dan rububiyah yang bersifat independen. Kama anal qaul bil wilayati tasyri'iyah, sebagaimana pendapat mengenai wilayah tasyri'iyah. Ingat, ada wilayah takwiniyah, ada wilayah tasyri'iyah. Sebagaimana pendapat bahwasanya wilayah tasyri'iyah bagi Nabi Al-Akram sallallahu alaihi wasallam wal a'immah, dan para imam yang suci, wal a'immatut tahirin, la yunafir rububiyyah tasyri'iyyatil ilahiyah, itu pun tidak menafikan rububiyah secara tasyri'iyah. Jadi ketika Allah berfirman kan jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi disampaikan oleh Rasulullah adalah wilayah tasyri'iyah, dan itu tidak bertentangan dengan wilayah tasyri'iyahnya Allah Subhanahu wa taala, karena wa ma 'alal rasul illal balagh, karena Rasul hanya menyampaikan saja. Nah, li'anna hadhil wilayah, karena wilayah ini, wilayah tasyri'iyah ini, innama wujidat minallah, ada karena Allah Subhanahu wa taala, wa bil idnil ilahi, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari yang paginya kita awali dengan majelis Talabul Ilmi ini menjadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pahala setiap kajian kita juga terlimpah kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus Allah yarham Buya Jalaluddin Rahmat, dan juga ibu serta para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kubur mereka, mencurahkan kasih sayangnya, dan menebarkan maghfirah ampunannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.